atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Untuk pasal yang kita laporkan terhadap saudara WS ini ialah pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang mana pasal ini menyangkut tentang penyebaran berita bohong dan kerusuhan pada masyarakat. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Permintaan maaf saja nampaknya belum cukup untuk meredakan api amarah masyarakat Palembang kepada Willy Salim. Buntut konten viral, hilangnya 200 kg daging rendang. Buktinya, walaupun sudah meminta maaf, pria berusia 22 tahun itu masih habis dikejar-kejar masyarakat kota Palembang, baik melalui pedasnya cerca di kolom komentar hingga menyeretnya ke jalur hukum. Dalamnya luka yang dirasakan masyarakat bahkan mendorong Kesultanan Palembang Darussalam untuk mengeluarkan sebuah maklumat berisi sederet desakan kepada Willy Salim. Dan bila desakan itu tidak direalisasikan, Kesultanan Palembang Darussalam akan mengutuk dan mengharamkan Willy Salim untuk menginjakkan kembali kakinya di bumi Sriwijaya. Lantas, desakan-desakan apa saja yang dituturkan oleh Kesultanan Palembang Darussalam kepada Willy Salim? Menyikapi insiden masak rendang ini yang dilakukan oleh Willy Salim, Kesultanan Palembang Darussalam memaklumatkan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak Willy Salim untuk mengklarifikasi secara jujur dan meminta maaf langsung kepada masyarakat Palembang, bukan hanya melalui video yang disebar di medsos, tetapi di dalam rapat adat Kesultanan Palembang Darussalam. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Kalau minta maaf, mbok ya yang lebih tulus lah. Ya katakan ini adalah kegagalan. Semua orang juga pernah salah. Ya, tapi ada yang bisa memaafkan. Kalau saya memaafkan, ya saya maafin. Saya sebagai ketua asosiasi, ya kewajiban saya untuk melakukan pembinaan itu. Tapi kalau ternyata ada konten kreator lain di Palembang kayak Bintang Layo dengan yang lain gitu mengadukan dia polisi, itu juga hak mereka. Ya semoga semua kita mendapatkan hikmah dari kejadian ini dan kita pastikan ini tidak terjadi lagi. Ya baik di Palembang maupun di kota-kota. 2. Mendesak Willy Salim untuk melakukan tradisi tepung tawar atas tindakan cempalo mulut sebagaimana adat Melayu Palembang yang juga tertulis dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahyo. 3. Mendesak Willy Salim untuk mencabut dan atau men-take down video yang terkait dengan kegiatan memasak rendang di BKB yang memuat konten hinaan, bulian, dan fitnah tersebut di semua akun media sosial yang ada, baik YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. 4. Mendukung gerakan masyarakat Palembang yang menuntut Willy Salim melalui jalur hukum. Saya minta ya, konten acara itu di take down. Ingat, konten di take down. Kejadian seperti ini itu bukan bisa terjadi hanya di kota Palembang, bisa juga terjadi di kota-kota lainnya termasuk Jakarta. Apabila Willy Salim tidak mengindahkan tuntutan ini atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Kisruh video viral hilangnya 200 kg daging rendang unggahan Willy Salim memang telah berbuntut panjang. Pasalnya, Willy sudah resmi dipolisikan oleh seorang advokat sekaligus warga Palembang bernama Rian Gumai ke Polda Sumatera Selatan. Rian mengaku jika langkah itu diambilnya lantaran unggahan Willy telah mencoreng nama baik masyarakat Palembang.
Menariknya, berdasarkan informasi, pihak Willy sepertinya belum memberikan reaksi apa-apa terkait laporan tersebut. Hingga sampai saat ini, Willy bahkan belum menunjuk kuasa hukum. Sebaliknya, ia justru nampak berkonten ria di daerah lain. Lantas, sudah sejauh manakah laporan polisi yang dilayangkan Rian Gumai? Alhamdulillah, laporan kami dari Rian Gumai Law Firm terkait dengan melaporkan Willy Salim. Kontennya yang sudah diupload dan disebarkan sudah berproses di Unit 2 Subdit 5 di Treskrimsus Polda Sumsel. Dan proses pemeriksaan ini kami sebagai pelapor telah memberikan keterangan dan juga kami menghadirkan 3 orang saksi, yang mana 2 orang saksi ini adalah saksi fakta yang berada pada saat di lokasi kejadian dan 1 orang saksi yang notabene adalah penggiat sosial media. Dalam proses pemeriksaan itu kurang lebih ada beberapa pertanyaan, kisaran 18 sampai 25 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik. Lalu kurang lebih hampir 12 jam proses pemeriksaan ini selesai. Namun di sisi yang lain juga kami sangat berharap kepada Kapolda Sumsel untuk tegas dan transparan serta objektif dalam rangka proses penyelidikan ini dan penyidikan, dan memang bila mana memenuhi 2 alat bukti yang sah dan memenuhi unsur pidana yang disangkakan untuk segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan sebagaimana kewenangan dari penyidik. Itu sangat melukai masyarakat Kota Palembang. Mengapa? Karena semakin banyak yang menonton, semakin banyak pula pro dan kontra, komentar-komentar negatif untuk masyarakat Kota Palembang, yang kami rasakan seperti itu. Namun di sisi yang lain yang bersangkutan mendapatkan keuntungan dan indikasi ada aliran dana yang didapatkan baik secara material maupun imaterial demi sebuah konten dan keuntungan secara pribadi yang kemudian dia bisa bermanfaat seolah-olah bagi orang yang sangat membutuhkannya. Tapi di sisi yang lain kami dengan tegas bahwa masyarakat Kota Palembang akan terus mengawal, terus untuk menjaga harkat martabat sebagaimana warisan daripada leluhur kami masyarakat Kota Palembang. Habis benar nampaknya kesabaran masyarakat Kota Palembang menyaksikan tanah kelahiran tercinta habis dibanjiri hina dan cerca buntut unggahan Willy Salim. Buktinya, Rian Gumai bukanlah satu-satunya masyarakat Kota Palembang yang menyeret nama Willy Salim ke jalur hukum. Ya, Willy Salim juga telah dilaporkan oleh seorang konten kreator bernama Randy Aditya atau yang akrab disapa Rondot. Berdasarkan penjelasan sang kuasa hukum, Rondot melaporkan Willy Salim atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait dugaan penyebaran berita bohong. Hal itu didasari dengan dugaannya bahwa hilangnya 200 kg daging rendang itu hanyalah rekayasa belaka. Lantas, seperti apa kelanjutan laporan Rondot? Dan alhamdulillah laporan kita diterima langsung dengan cepatnya oleh pihak kepolisian. Untuk pasal yang kita laporkan terhadap saudara WS ini ialah pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang mana pasal ini menyangkut tentang penyebaran berita bohong dan kerusuhan pada masyarakat. Saya ini putra daerah Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan saya juga konten kreator Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini nama Palembang sedang tercoreng, dihujat di berbagai macam media sosial dengan ucapan Palembang rakus, Palembang tamak, Palembang kelaparan, bahkan yang disamakan dengan Palembang perindapan, bahkan yang miris lagi itu dipersamakan dengan hewan, ya kan. Makanya saya tergerak, ya kan, karena kami orang-orang Palembang tidak merasa seperti itu, karena adanya dugaan indikasi konten settingan ini membuat citra nama baik Kota Palembang tercoreng. Makanya itu kami berinisiatif mewakili masyarakat Kota Palembang untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Pertama kalau aku jingok wong Palembang nih nyanyi sih yo, nuja wong yo, tapi maling lah tidak lah. Aku yakin wong Palembang nih baik-baik, jingok baik aku. Artinya aku ya termasuk salah satu yang kayak merasa kayak termasuk yang menyesalkan. Kenapa? Karena citra wong Palembang nih jadi kayak maling, jadi kayak bulan puasa berebut rendang. Padahal di Palembang nih
kalau ada wong masak pempek berebut masih masuk akal lah nih. Karena saat ini yang terluka bukan cuma saya personal, kita tidak ada masalah dengan Willy Salim secara personal, ya kan. Ini menyangkut nama baik masyarakat Kota Palembang, dan minta maaf lah dengan masyarakat luas Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan minta maaf juga kepada ada Bapak Gubernurnya, ada Bapak Wali Kota, ada Kesultanan, dan ada juga tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Palembang saat ini. Pesan saya satu, kita boleh mencari AdSense, kita boleh mencari followers, kita boleh mencari view, tapi tidak untuk menjatuhkan nama baik marwah dari kota yang kita buat konten itu, ya. Karena apalagi saat ini Palembang benar-benar sedih dan memprihatinkan. Dan saya harap juga kepada masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan, mohon doa dan dukungannya agar kasus ini berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, agar diproses dengan sebenar-benarnya, sehingga siapa yang salah, yang memang benar-benar salah, agar segera dihukum sesuai hukum yang ada di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, nama Willy Salim memang begitu erat dengan dugaan konten rekayasa alias settingan. Tiap kali ia mengadakan sebuah acara, tudingan miring rekayasa seakan tak berhenti mengikuti. Entahlah apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang pasti, semua huru-hara yang terjadi saat ini bermula dari minimnya pengalaman Willy Salim dalam mengadakan sebuah acara besar. Hal itu pun dibenarkan pula oleh konten kreator Bobon Santoso yang sejatinya berpengalaman lebih dalam ketimbang Willy. Khususnya tentang konten masak-memasak dalam jumlah masif. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya. Karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku, bisa kumpul, berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya, rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur, aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Yang aku nilai, yang bisa aku lihat sih, memang di kejadian itu semua persiapan itu nggak matang. Jadi mungkin WS ini datang ke sebuah lokasi nggak mensurvei. Kalau biasanya kita mensurvei dinamika di lapangan seperti apa, dan dengan alat-alat yang menurut kita ini tidak proper. Akhirnya timbullah kejadian seperti itu. Jelas ada kejanggalan, karena kan dari narasi di video itu kan statementnya ngomong masak buat berbuka. Sedangkan baru masuk daging aja itu di jam 7 malam. Jadi itu jelas sudah bukan buat berbuka, dan kita juga bisa lihat waktu di video pertama itu kondisi pencahayaan itu masih terang, tapi baru dilaksanakan di malam hari ya. Terus juga aku dengar dari orang-orang di sana ya, jadi aku nggak tahu secara langsung, tapi dari sosial media ini banyak yang bilang personil yang disebutkan itu nggak sesuai dengan yang diutarakan Willy Salim. Jadi seperti itu. Dan yang kejanggalan yang paling menurut kita yang paling nggak masuk akal ya tentunya beliau ini ke WC, ke toilet. Di sisi lain, kurangnya pengalaman Willy Salim sebelum mengadakan acara besar itu sudah terlebih dulu mendapatkan sindiran pedas dari bintang-bintang panggung hiburan tanah air. Selebriti senior seperti Helmi Yahya dan Anwar Fuadi contohnya, mereka dengan tegas menyayangkan sikap Willy Salim yang terkesan kurang persiapan. Lantas, seperti apakah para selebriti menyikapi huru-hara yang kadung terjadi akibat viralnya konten unggahan Willy Salim? Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Willy Salim
tidak melakukan hal ini. Tidak ada izin dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dia melakukan suatu hal yang besar loh ini. Besar. Karena apa? Karena ini banyak bisa menyangkut jiwa manusia. Acara masak rendang ini itu dilakukan secara tidak terkoordinir. Tidak ada CEO, tidak ada tim panitia, tidak ada pengawalan. Padahal ini bisa membahayakan jiwa manusia. Bayangin, begitu banyak orang yang menunggu, Yang pertama-tama harus diberikan kupon kepada mereka supaya tidak berebut-rebutan. Kalau berebut-rebutan, bahayanya apa? Kalau kecemplung masuk dalam kuali besar yang panas itu bagaimana? Jiwanya hilang dong. Itu. Nah ini bukan masalah kecil. Maka itu perlu ada pengawalan. Jadi bukan seenak udel aja begitu saja. Nggak bisa. Jadi kalau menurut aku sih murni karena kurang persiapan aja ya. Itu juga yang beliau sampaikan dengan aku ya. Jadi menurutku ya ini cuma kurang persiapan aja sih. Jadi yang terjadi kemarin ya menurutku kurang persiapan sih. Dari analisaku murni karena kurang persiapan. Aku juga tanya kan dengan Willy kan dia bilang nggak ada settingan. Ya sudah, berarti kan murni karena kurang persiapan. Kurang persiapan dan kurang pengalaman mungkin ya. Sangat saya sayangkan karena Willy juga kan salah satu konten kreator berbakat ya, salah satu yang anaknya baik sih. Karena aku kenal secara pribadi ya. Anaknya juga nggak ada keinginan jahat, nggak ada keinginan jelek. Itu yang nomor pertama yang harus kita garis bawain ya. Mungkin dia juga nggak berharap hal ini pasti akan terjadi. Tapi ya mungkin ya karena kurang pengalaman dan kurang persiapan tadi terjadi seperti ini. Tugasnya sekarang ya kita tunjukkan bahwa Palembang bukan kota seperti itu. Bagi aku sih itu yang lebih penting ya. Itu yang lebih penting. Kasihan warga kota Palembang ya. Karena kan Palembang dikatain rakus, perindapan, dan lain sebagainya. Kan kita nggak ada yang tahu ya apa yang terjadi di sana ya. Aku murni sebenarnya kan kita hanya melihat kan di 1 menit, 2 menit video ya, nggak bisa kita menyimpulkan. Dan kesian sih, selama ini wali kota, gubernur, semua masyarakat Palembang itu kan bangun Palembang sampai ada PON, acara-acara olahraga besar di sana. Palembang juga terkenal banget kulinernya. Gara-gara 1 malam kan jadinya image-nya seolah-olah tuh jelek banget. Padahal kita tuh nggak ada yang tahu sih apa yang terjadi di sana. Dan sekali lagi sepengetahuanku, warga kota Palembang kok nggak seperti itu. Kalau ada yang ngomong nggak aman, sama emang kota lain 100% aman? Nggak juga kok, ada juga kejadian-kejadiannya. Tapi ya sekali lagi, menurutku ini karena kurang persiapan sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.